Halo, pembaca dan pemirsa Kabari. Nama saya Ina, saya reporter majalah Kabari. Saat ini saya bersama Ibu Hediana Utarti, seorang staf dari organisasi wanita di San Francisco, Asian Women Shelter. Selamat sore Ibu Hediana. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk bersedia diwawancara oleh majalah Kabari. Bisa ceritakan tentang organisasi SFAWS, Asian Women Shelter? Selamat sore Ina, thank you for having me. Asian Women Shelter adalah satu organisasi yang didirikan di tahun 1988. Jadi kita itu udah cukup tua. Asian Women Shelter itu satu organisasi yang menyediakan shelter, jadi perumahan untuk women and children yang melarikan diri dari kekerasan rumah tangga. Kami menyediakan beds, tempat tidur kira-kira untuk 15 sampai 18 orang setiap malam. Kami sediakan makanan dan pakaian. Dan lebih penting lagi, Asian Women Shelter is a program. Jadi itu tidak hanya perumahan, tetapi a program supaya para wanita dan anak yang melarikan diri dari kekerasan itu tadi bisa dibantu membangun hidup baru yang free from violence, yang bebas dari kekerasan. So basically selain bantuan sandang, pangan, dan rumah, bantuan seperti counseling juga ada kan? Jadi bantuan counseling. Jadi gimana kalau saya ceritakan aja prosesnya? Boleh. Asian Women Shelter sendiri selain kita menyediakan perumahan dan program, kita juga menyediakan education. Tugas saya itu mostly mengenai education dan training untuk organisasi-organisasi lain dan juga untuk community in general. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengetahui mengenai Asian Women Shelter dan polisi tahu mengenai servis kita, rumah sakit, Kaiser, General Hospital, they all know about us. Jadi kalau ada seorang perempuan yang kelihatannya kok sering datang ke rumah sakit, setiap 2 bulan datang, ada injury di sini, ada injury di tangan. Kalau dokter mulai suspect, what is going on? Is something happening? Why is she always falling from the ladder, falling from the stairs? She said she hit herself, or something like that. So if the doctor suspects something, then the doctor will ask, did somebody hurt you? Jadi procedure itu sudah ada di rumah sakit di San Francisco, and kita bekerja sama dengan para dokter actually untuk membangun prosedur itu. Lalu dokter atau nurse itu akan menanyakan, is somebody hurting you? Are you not feeling safe at home? Kalau pasiennya reveal bahwa ada seseorang yang melukai dia, barangkali partnernya, barangkali juga orang tuanya sendiri, atau kadang-kadang kalau si pasiennya itu sudah elderly, kadang-kadang anaknya yang melukai dia, elder abuse. So what's going to happen is that the doctor or the nurse or the social worker will call us. And then they will have this patient talk to us directly. And so we explain to them, kita ada shelter yang lamanya 12 minggu. Di dalam 12 minggu itu kita akan membuat program bagaimana supaya hidup pasien A itu dibangun kembali. So if the person agree to come, so they will come to the shelter. As soon as they get to the shelter, say it's a mother with 2 children, then we make a safety planning. We want to make sure that the person who hurt them, which is their partner, their or ex-partner or somebody else, like I said before, it might be their family member, it might be their own children. Then we make a safety plan. For instance, we do restraining order.
kita akan pergi ke lawyers untuk mencari restraining order, supaya orang yang melukai kita itu tidak mendekati kita 100 meter. Lalu anak-anak ini kalau perlu diganti sekolahnya, pergi ke sekolah lain, sehingga kalau abusernya itu ayahnya itu tidak bisa menculik anak-anak itu lagi. Lalu kita juga urusan ke polisi untuk melaporkan what we call as the good cause. Good cause itu maksudnya anak-anak itu ikut kita karena alasan-alasan yang baik. Jadi kita menghilang dengan alasan yang baik gitu. I see. And then after that, mungkin kita akan meminta si ibu ini untuk pindah pekerjaan. Jadi kalau dia biasanya kerja di Safeway di sini di Noriega, maybe pindah ke Safeway di Marine or something like that. So basically we make safety planning in every steps until the woman is safe. Nah, di dalam proses membangun hidup yang baru itu tentu banyak kendalanya. Pindah rumah udah susah, pindah pekerjaan susah, memindahkan anak-anak juga udah susah. Belum kita juga takut kan pindah ke daerah baru. Nah, di dalam proses itu staff dari Asian Women Shelter itu akan membantu dan bekerja setiap hari dengan ibu ini untuk mencapai cita-citanya untuk hidup di dalam bebas dari violence sampai tuntas kasusnya. Jadi setelah 2 bulan tinggal dengan kita, biasanya di bulan terakhir kita carikan rumah baru. Jadi kalau dia punya pekerjaan, ya kita bantu mencari rumah kontrakan yang safe gitu. Kalau dia tidak punya pekerjaan, kita bantu mencari pekerjaan. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, kita bantu mungkin mencari sekolah bahasa Inggris yang free dan juga mencari pekerjaan. Nah, kasus yang paling berat itu adalah kalau si ibu ini tidak punya status imigrasi.